Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Baitul Mal Aceh. Saya Diliania. Oke, sahabat Baitul Mal, kita akan bincang-bincang dulu nih sama Pak Rizky, salah satu tenaga profesional Baitul Mal Aceh. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat Pak ya? Boleh tahu sedikit Pak, sejak tahun berapa sih Bapak di Baitul Mal? Sejak tahun 2019. Tepatnya itu tanggal 19 Februari 2009. Background pendidikan Bapak apa sih? Saya kuliah terakhir itu di pendidikan matematika di IAIN atau sekarang UNAR. Ini kayak bertolak belakang sedikit ya. Kenapa Pak menerjunkan diri ya ke Baitul Mal? Kenapa? Sebenarnya tidak bertolak belakang juga. Okay. Kan di ilmu Baitul Mal itu kan bukan hanya monopoli orang syariah saja. Iya, baik. Baitul Mal itu kan banyak segmen. Salah satu yang dikelola di sini kan pendidikan juga salah satu. Dan dana zakat yang dikelola Baitul Mal itu kan hampir 40% yang itu untuk sektor pendidikan. Jadi orang pendidikan kayak saya ini juga butuh di Baitul Mal. Kenapa tertarik di Baitul Mal? Ya sebenarnya kalau awal-awal dulu karena memang di Baitul Mal dulu ada peluang kerja. Ini jujur ya Pak. Kita itu dan setelah di Baitul Mal rupanya kerja-kerja di Baitul Mal ini ya sesuai dengan apa yang kita laksanakan dulu di kampus. Dulu di kampus saya juga aktif di lembaga mahasiswaan, di BEM, di UPM. Ketika turun di Baitul Mal, kerja di Baitul Mal, rupanya kerja-kerja di Baitul Mal itu hampir sama dengan kerja-kerja mahasiswa, kerja-kerja sosial, kerja-kerja filantropi dan sebagainya. Jadi agak konek mas. Di mahasiswa kan skopnya kecil, dengan keterbatasan di diri mahasiswa sendiri. Tapi ketika sudah masuk ke lembaga pemerintah seperti ini, skopnya lebih besar, kita tangannya lebih besar, tapi rasanya itu hampir sama dengan kerja-kerja yang belum pernah kita laksanakan di mahasiswa. Yang konek lah dengan apa yang sudah kita pelajari dan kita laksanakan di kampus. Di bidang apa aja sih Pak? Saya di Baitul Mal ini hampir semua bidang sudah. Masya Allah. Saya pernah di bidang perwalian, saya pernah di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, saya pernah di bidang penguasaan, dan saya juga pernah di bidang sosialisasi dan rumah. Yang belum saya di bidang populernya. Selama di Baitul Mal hampir 15 tahun ini, ada nggak sesuatu yang sangat berkesan banget mungkin Pak Rizky? Paling sebenarnya bukan berkesan, merubah mindset. Jadi kita dulu ketika mahasiswa atau di kampung sering katakan bahwa gasil Aceh, penyubuh surut tak ada. Tapi ketika kita kerja di Baitul Mal, kita turun ke lapangan, turun ke desa-desa, kampung-kampung, itu masih banyak orang Aceh, orang-orang Aceh itu yang ya, untuk makan sehari-hari saya belum sampai 3 kali sehari. Itu paradigma ataupun mindset orang Aceh bahwa gasil orang Aceh bukan masih makan 3 kali itu ya, kalau saya pribadi sudah agak sedikit berubah karena memang kondisi kemiskinan di Aceh itu aku sedih kita yang masalah. Lagi masalah-masalah keluarga yang dihadapi misalnya Aceh, masalah kemiskinan itu sangat parah. Memang agak nggak nampak kalau kita melihat kemiskinan itu dari kota Banda Aceh. Karena memang kalau kita duduk di Banda Aceh, lihat orang sekitar Banda Aceh, ternyata orang Aceh ada makmur. Tapi kalau kita masuk ke daerah sedikit, nanti pedalaman Aceh Barat, pedalaman Pidi, Aceh Timur, itu masih banyak orang Aceh yang miskin, rumah tidak ada, penghasilan tidak ada, hidup dari beras kasihan orang lain. Apalagi kan yang banyak terjadi itu pun di kaum ibu-ibu yang sudah ditinggalkan suaminya, itu kan banyak sopir mundi ya, obligasi, yang diambil minta penghasilan, itu kan banyak di Aceh itu sendiri. Kayak banyak program Aceh itu kan program Baitul Mal itu menyasar orang-orang seperti itu. Berarti ini kayak semua seluruh Aceh sudah dijelajahi ya Pak Rizky? Alhamdulillah semua kabupaten kota sudah, dan hampir 80% kecamatan di Aceh sudah. Masya Allah. Berarti kalau mau tahu tentang Aceh lebih detail ya Pak Rizky udah tahu ya. Jadi Pak Rizky ketika melihat kondisi kemiskinan, ada nggak apa sih yang terbersit di Pak Rizky? Apa yang harus dibenahi oleh Baitul Mal sehingga ini bisa terbantu? Sebenarnya Baitul Mal ini sudah menjadi harapan dari masyarakat untuk bisa memberikan kontribusi lebih, karena memang
Baitul Mal ini kan lembaga, selain secara undang-undang dari masih itu punya lembaga pemerintah, tapi konsekuensinya itu kan lembaga, pada dasarnya lembaga agama. Diharapkan masyarakat itu ada Baitul Mal itu bisa, dan diharapkan ya Baitul Mal Aceh itu betul-betul bisa menyasar orang-orang seperti ini. Tugas Amin itu kan sebenarnya dua, memfasilitasi muzaki untuk bisa zakat dan mengadvokasi mustahik agar bisa mendapatkan. Di antara mustahik dan muzaki itu kan ada amil di tengahnya. Itu kan fungsinya untuk perantara untuk muzaki itu membayar zakat, dan untuk mustahik itu bisa mengakses dana yang dimiliki oleh orang kaya, itu dana zakat atau dana agama lainnya juga. Jadi itu. Dan Pak Rizky ini karena semua bidang sudah Pak Rizky geluti juga ya. Ya dari sekian bidang, ada nggak kegiatan yang dianggap sama Pak Rizky ini kayak itu Pak Rizky banget loh. Jadi kayak ini perlu dikembangkan. Sebenarnya kerja di Baitul Mal ini kan terjadi. Saya lama itu di bidang pendistribusian dan penerimaan. Dari sejak tahun 2012 sampai 2017, sampai 6 tahun lah di bidang pendistribusian. Ini program-program yang terkesan itu sebenarnya kayak program beasiswa. Karena kan kita menilai bahwa salah satu cara memutus rantai kemiskinan pada semua keluarga itu dengan pendidikan. Jadi kita berikan, makanya seperti disampaikan di awal tadi, hampir 40% dana zakat dikelola oleh Baitul Mal itu dulu didistribusikan dalam sektor pendidikan. Kita berikan dari tingkat SD sampai ke jenjang perguruan tinggi. Juga ada program-program pemulihan ekonomi, itu juga bagus. Kenapa bagus? Karena memang masyarakat miskin di Aceh itu untuk mengakses modal yang ada di perbankan atau di koperasi itu sulit. Karena orang Aceh kan keterbatasan dalam pemahaman administrasi dan sebagainya. Sehingga hadirnya Baitul Mal ya bisa menjadi solusi lah terhadap akses modal yang harus dimiliki ya, yang ingin didapatkan oleh para mustahik. Yang kedua juga untuk ekonomi ini, kalau perbankan itu kan lembaga profit, jadi akan pasti ada keuntungan. Setiap yang ingin dipinjam itu ada jaminan, ada uang untuk kembali. Gimana cara orang ngasih copeng, pakai pinjaman, menggunakan pinjaman, pakai modal pakai kan? Modal yang untuk dapat modal kan? Jadi itu makanya hadirnya Baitul Mal dengan program-program dulu ada program Kadrul Hasan itu dan Kadrul itu, beberapa program dan sebagainya itu sebenarnya sangat membantu. Dan itu menjadi solusi sebenarnya, jadi solusi bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Karena sebenarnya masyarakat miskin yang melaksanakan kegiatan ekonomi ini sebenarnya nggak butuh banyak modal, nggak perlu dana puluhan juta atau miliaran untuk menggerakkan ekonomi keluarganya, itu tidak butuh dana sebesar itu. Hanya butuh 2, 3, 4, 5 juta saja untuk menghidupkan keluarga itu sudah cukup jadinya. Tidak butuh banyak. Dan untuk mendapatkan uang pinjaman 5 juta, 3 juta itu kan tidak sulit di bank. Tapi dengan jaminan harus ada surat tanah, ada ini dan itu. Jadi sebenarnya Baitul Mal itu bisa hadir untuk hal seperti itu. Dari saudara aja susah ya, Pak. Ya, segitu ya. Kalau diminta jaminan, saya mau pinjam uang 5 juta, taruh surat tanah, ya kamai kalau mau. Ya, betul. Nah itu kan apalagi di persyaratan di lembaga perbankan yang harus ini, harus itu, harus itu. Baru ngampung. Ada yang perlu mengambil belum tahu yang penting nggak ke BRI. Jadi maksudnya Baitul Mal dengan dana dikelola, dana zakat, dana infak dan sebagainya itu harus hadir di situ, di wilayah itu. Apapun kita ketika krisis moneter, krisis yang kita hadapi semua saat ini, yang menghidupkan ekonomi negara ini kan UMKM atau pedagang-pedagang kecil ini, sedangkan mereka itu untuk akses modal nggak ada, kecil peluangan untuk mengembangkan perkara. Baitul Mal sebenarnya hadir di situ. Itu bagi sektor ekonomi misalnya, kan Baitul Mal benar. Dan selama ini kan juga seperti itu. Ini ada keluarga miskin ini dia kalau tidak diberikan akses pendidikan yang layak bagi keluarga yang ada di situ, itu kemiskinan itu bisa menurun ke anak cucunya. Menurun, Aceh kemiskinan menurun dari orang tua ke anak. Miskin keturunan. Jadi Baitul Mal harus ada itu memutus mata rantai itu. Makanya kita di Baitul Mal itu buat program beasiswa, ada satu keluarga satu semua. Kita tarik keluarga itu yang memiliki pendidikan yang bagus, kita sekolahkan dengan harapan dengan anak ini memiliki pendidikan yang bagus, itu dia bisa membantu keluarga yang lain. Makanya kan ada penelitian mengatakan bahwa salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan itu kan dengan pendidikan. Baitul Mal juga harus fokus terhadap itu. Kalau dulu mungkin kita ya fokus ke SD, SMP, SMA atau memiliki pendidikan khusus misalnya, atau ya pendidikan tahfiz, pendidikan dewasa dan sebagainya. Yang mungkin ke depan juga harus dipikirkan bagaimana untuk strata 1, 2, dan 3 misalnya.
Karena memang sekarang untuk pendidikan itu S1 pun masih belum cukup ya. Kalau dulu mungkin cukup S1, udah mendapatkan akses kerja dan sebagainya. Tapi sekarang kan S1 nggak cukup. Banyak sekarang luar negeri itu mengeluarkan sarjana S1, tapi ya ujungnya nganggur juga. Mungkin ke depan betul yang memberikan beasiswa untuk S2, S3 dan sebagainya. Jadi program pendidikan itu juga harus ditunjuk lah. Ya itu dari segi ekonomi dan pendidikan ya itu bagus kayaknya, itu keren banget tuh ditambah dari besarkan kemakan. Nah Pak Rizky, saat turun ke lapangan ya, jadi jumpa mustahil kan beragam ya, pola pikir, karakter, semua dengan kondisi keluarga, lingkungan. Ada nggak nih Pak Rizky yang kejadian sesuatu itu yang atau sekali dua kali itu yang betul-betul membekas? Mungkin saya yang paling terkesan itu satu ketika jadi kita ada program beasiswa penuh untuk anak mama. Di mana tuh? Kemudian kita kemarin monitoringnya ke Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Itu ada satu keluarga itu saya nggak tahu entah Abda nama mustahilnya. Jadi keluarga ini memang ngolah, orang tuanya ngolah. Anaknya salah satunya kita bawa keluar Aceh sekolah di Nurul Ihsan masalah. Program kafir program beasiswa penuh anak ngolah. Dari SMP. SMP, SMA dan tingkat bukan lagi. Tapi ya keluarga yang kita datang itu nggak salah tingkat SMP. Jadi keluarga ini orang tua dia orang tuanya beladang, jauh beladangnya sampai 2-3 hari. Rumahnya nggak bagus, rumah orang beladang. Tapi dia memiliki anak SD dan memiliki beberapa anak kecil lainnya. Dia anak SD ini, anak dia yang SD ini itu bertanggung jawab terhadap anak-anak. Yang kecil-kecil, termasuk ada yang bayi itu dia masak. Karena orang tuanya kan sekali pergi itu sampai 2-3 hari beladang. Itu potret, saya lihat masih ada. Kalau itu kan dulu kita dari sinetron. Jadi anak SD dia masak untuk adik-adiknya, dia bahasanya itu dipapah adiknya, ditimang adiknya itu. Sedangkan orang tuanya itu pergi mencari rezeki di ladang. Itu salah satu mustahil kita yang dia cakap dengan itu yang membuat ya saya hampir menangis lah. Jadi, ada lah kayak itu anak SD yang mungkin puasa kelas 4 atau kelas SD ya masak anak laki-laki masak untuk adik bayi-bayinya, untuk adik-adiknya ya. Dan salah satunya ada belah bayi. Jadi seperti itu kan kondisi yang kita sebelum dari rumah belum tergambarkan ada kondisi seperti itu. Itu kondisi miris dan alhamdulillah emang Baitullah hadir di situ memberikan biaya pendidikan kepada salah satu abang di anak SD yang untuk biaya pernikahan dan juga kita berikan ekonomi untuk keluarganya. Juga ada cerita yang senangnya juga banyak. Jadi ketika kita turun ke lapangan kita berikan beasiswa, berikan bantuan kepada mustahil itu bagaimana respon mustahil terhadap apa yang kita lakukan itu, ya, itu menjadi sebuah kegembiraan bagi kita. Misalnya ada anak yang sudah kita berikan beasiswa satu keluarga satu sarjana sampai kuliah sarjana dia bekerja. Nah, itu kan kegembiraan bagi kita. Dan itu banyak kita dapatkan. Seperti misalnya ribut tahfiz sebenarnya kita berikan ribut tahfiz kepada penghafal Al-Quran itu. Di mana orang tua itu sangat respect dengan program-program Baitullah, sampai menangis. Bantuan rumah misalnya lagi mengebiki dan mengkok rumah. Alhamdulillah Baitullah bisa merealisasikan itu kan suatu hal yang gembira yang sudah itu saja sudah cukup bagi kita. Untuk inilah menggugah hati ya. Jadi ada kisah senang, kisah sedih. Yang mengerikan ada ya pasti ya. Mungkin ke daerah-daerah yang sangat ada juga ya. Jadi kan kerja Baitullah ini kan kalau dalam hadis itu kan kerja fisabilillah. Iya. Yang namanya kerja fisabilillah itu nggak enak. Oh gitu ya. Jadi berhadapan nggak ada orang berjuang itu enak, nggak ada. Berjuang apa yang enak? Dan yang namanya berjuang itu pasti ada di tangan dan sebagainya. Nah, tapi kan yang kerja itu ujungnya itu apa? Berkah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam hadis Nabi itu kan orang yang kerja di sebagai amil itu kan ibaratkan seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Jika dia sesuatu terjadi pada dia di waktu dia bekerja sebagai amil itu kan pahala syahid. Akhir ini kita tanya harapan Pak Rizky dulu nih untuk kedepannya. Harapan Pak Rizky apa sih untuk Baitullah, untuk Said Musaki yang pasti? Untuk Baitullah secara kelembagaan, dia orang ketika nama Baitullah itu mendengar kata Baitullah itu ekspektasinya itu inginkan Baitullah itu seperti masa-masa Rasulullah. Ini masa-masa Umar lah, karena kan Baitullah ini secara kelembagaan masa Umar. Jadi semua permasalahan, semua keluh kesah masyarakat Muslim itu
bisa diakomodir, bisa diselesaikan oleh jadi dari segi lembaga kita harapkan Baitul Mal jadi ekspektasi masyarakat terhadap Baitul Mal itu yang sudah sangat tinggi itu bisa direalisasikan oleh lembaga Baitul Mal yang notabene itu bisa terus berkembang, setiap tahun itu bisa berkembang. Baitul Mal itu terus berkembang katanya. Kita harapkan secara kelembagaan Baitul Mal bisa jadi problem solver, apa namanya gitu kan? Masalah Aceh gitu kan? Jadi sebagai solusi untuk umat ya. Jadi kadang masalah umat ini besar sekali. Walaupun memang kita harus akui bahwa nggak semua masalah umat itu sanggup kita selesaikan dalam kondisi kita saat ini. Tapi harus kita cicil. Kita harus punya orientasi sampai segitu. Sekarang kan masalah apa ya? Masalah kekerasan seksual misalnya. Dan saat ini sedang terjadi di Aceh. Sekarang kan di Islam itu ada solusinya. Dari sisi pengendalian di Baitul Mal ada IKA ada seni-seni yang bisa melakukan itu semua. Apa masalahnya? Masalah itu juga Baitul Mal masalah keuangan negara. Maka saya berpikir bahwa ketika negara Indonesia ini mengalami krisis, ini pinjam uangnya dengan itu IMF, pinjam uangnya ke Baitul Mal. Nah itu kan nggak mungkin nggak terjadi ya, sudah pernah terjadi. Contohnya dulu Mesir itu ketika dia krisis, ngutangnya itu kan ke Al-Azhar. Dan Al-Azhar itu kan dana yang keluar itu kan dana wakaf, disuangkan, kali paksa dan yang paling banyak itu wakaf. Nah ke depan kita juga seperti itu. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Unsi kita yang di Aceh, ketika Indonesia ini krisis pinjam uang ke Aceh. Nah iya. Jadi Baitul Mal. Jadi orang Indonesia ini ketika krisis di depan, kalau terjadi krisis, semoga tidak terjadi. Itu yang dilirik itu Baitul Mal Aceh untuk dipinjam uangnya. Kan itu kita nggak lagi ke MR atau ke mana masing. Yang bunga-bunga ya kan? Bisa kalkulasi di sini. Saya kasih kalkulasi pemerintah Indonesia. Ini pinjaman atau enggak? Jadi kita sampai segitu. Dan itu bisa. Kenapa saya sampaikan bisa? Dari segi kalkulasi matematisnya, kan, penelitian itu menyebutkan bahwa potensi zakat di Aceh itu kan kalau 2014 itu 1,4 miliar, triliun, 1,4 triliun. Nggak banyak, 1,4 triliun. Tapi di tahun 2001 kemarin penelitian Basnas itu menyampaikan 2,1 lah kalau salah. Potensi zakat di Aceh. Itu yang bisa diukur. Itu zakat. Sedangkan dana agama itu kan tidak terbatas di zakat, di wakaf dan sebagainya. Itu Aceh udah sama ada bawa-bawa. Udah. Hijau belum mana pakai di Noai. Itu mau dipe kan? Itu kan potensi yang sangat besar. Dan kita ketahui juga sejarah dah membuktikan lah wakaf-wakaf Aceh buat di sini dan sebagainya itu kan bisa membiayai negara, bisa membiayai pemerintahan. Kita harapkan Baitul Mal juga seperti itu. Pemerintah Aceh sekarang defisit, hilangnya dana otsus lah. Ke depan udah habis otsus nih. Ya, atau nanti adalah data Baitul Mal. Yang konsekuensi memang Baitul Mal harus benar, harus ya memberikan rasa percaya pada rasa trust pada masyarakat. Tapi itu habis dulu uang yang dikeluarkan itu nggak jelas kemana, nggak terprioritas kemana dan sebagainya. Jadi ya dari segi internal juga Baitul Mal sebelumnya, jadi agar kita itu bisa. Saya sebenarnya sederhana itu aja sebenarnya. Karena memang ekspektasi orang terhadap Baitul Mal itu tinggi sekali. Saya kini turun di lapangan udah ada. Ketika kita turun atas nama Baitul Mal itu mulia ya, pasti mulia. Berbeda dengan nama lain, karena kita juga pernah aktivitas di lembaga itu tempat kali. Tapi ketika kita ada nama itu, ini dana zakat kita bawa, kami dari Baitul Mal itu rasa agak beda rasanya. Berkah. Kemudian itu ada pada Baitul Mal. Dan ada banyak testimoni masyarakat ketika kita bantu dengan dana zakat, dengan modal usaha dan sebagainya. Usaha yang dia kelola itu terasa lebih berkah, lebih berkembang ketimbang ketika dia meminjam dana di bank atau di koperasi atau di lembaga keuangan lain. Itu sangat banyak. Itu untuk lembaga. Kalau untuk zaki, ya harapannya ya membayar zakat. Karena zakat ini kan wajib. Kewajiban zakat itu sama kewajiban zakat. Sholat. Karena zakat itu rukun Islam lah. Sekarang kita lupa bahwa zakat itu rukun Islam. Ya lupa ya. Betul-betul ini sholat doang ya. Coba lihat. Berbicara syahadat kita dari bab lahir dari syahadat. Itulah. Kadubah lah ya. Sholat juga
Ada lomba sholat lagi di sekolah-sekolah. Haji, anak-anak STK udah mengasih haji. Puasa kan tiap bulan tuh. Tiap bulan dari hari pertama sampai terakhir. Tiap tahun sebulan tuh, setiap tahun ada. Dan ceramah Ramadan tuh dari hari pertama sampai hari akhir. Tapi orang ngomong zakat sangat jarang. Betul nggak? Lupa ya. Lupa. Boleh zakat dia lebih Islam juga. Kenapa begitu? Kira-kira kenapa? Karena apa yang tu beli ya? Pasti diingat ya. Tapi itu sebenarnya harus diberikan edukasi lah tentang zakat ini. Dan di Islam itu tidak hanya zakat, ada juga dana-dana agama lain yang menjadi solusi terhadap permasalahan kemiskinan, misalnya masalah ya, krisis dan kita itu ada zakat dan dana-dana lain. Ya, itu kerennya di Baitul semua dikelola ya. Ya. Ziwaf dan harta agama lainnya serta perwaliannya, semoga Baitul Mal benar lebih baik lagi. Dapat rezeki kata itu kan sederhana, tapi itu memang cita-cita besar banget ya, supaya Baitul Mal ini menjadi lembaga yang menjadi solusi bagi kegalauan masalah umat ya tentunya ya, problem solving. Oke, terima kasih Pak Rizky ini sudah meluangkan waktu nih sehingga bisa podcast di podcastnya Baitul Mal. Kita akan jumpa lagi dengan sosok-sosok berikutnya. Oke, sahabat Baitul Mal, jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.